Aku tak pernah menyangka hidupku akan hancur seketika. Dikhianati suami yang kusayang, kehilangan semua yang kuanggap milikku. Tapi ini bukan akhir cerita. Aku punya rahasia yang bisa membuat mereka menyesal selamanya. Ingin tahu bagaimana aku bangkit dari kehancuran dan menaklukkan dunia? Baca terus kisahku yang penuh liku dan kejutan ini. Nadira, perempuan berusia 32 tahun, dikenal sebagai sosok yang tangguh dan mandiri. Meski usianya terbilang muda untuk ukuran pebisnis sukses, ia telah membuktikan diri sebagai pemilik dan pendiri dari sebuah perusahaan distribusi produk-produk rumah tangga yang kini menjangkau pasar nasional. Di balik pencapaiannya yang luar biasa, Nadira memilih menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia tinggal di rumah minimalis bergaya Skandinavia di pinggiran kota, mengendarai mobil keluaran tahun lama yang masih prima, dan lebih memilih mengenakan busana kasual tanpa merek mencolok. Bagi banyak orang, gaya hidup Nadira jauh dari bayangan seorang perempuan tajir melintir. Ia tidak pernah memamerkan kekayaannya di media sosial, tidak hobi belanja barang-barang branded, dan bahkan lebih senang makan di warung kaki lima daripada restoran mahal. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuatnya disegani di kalangan pebisnis dan dicintai oleh para karyawannya. Di sisi lain, Raka, suaminya, adalah pria berusia 35 tahun yang tampan dan memiliki pesona luar biasa. Ia dulu bekerja sebagai karyawan event organizer tempat Nadira menjadi klien besar. Perkenalan singkat mereka berubah menjadi kedekatan, dan hanya dalam hitungan bulan, mereka menikah. Banyak yang kaget dengan keputusan cepat Nadira, mengingat selama ini ia dikenal sangat selektif dalam urusan pribadi. Raka berbeda jauh dari Nadira. Ia ambisius, haus pengakuan, dan punya selera tinggi dalam banyak hal, terutama soal gaya hidup. Sejak menikah, penampilannya berubah drastis. Ia mulai mengenakan jas mahal, mengendarai mobil sport, dan rutin nongkrong di tempat elit bersama rekan-rekannya yang juga haus gengsi. Sayangnya, Raka lupa satu hal penting. Semua kemewahan yang dinikmatinya berasal dari kantong Nadira. Alih-alih bersyukur, Raka mulai merasa seolah-olah dirinyalah pusat segalanya. Ia sering membanggakan diri di depan teman-temannya, bahwa semua kemewahan yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri. Nadira tidak pernah membantah, tidak pernah pula menuntut pengakuan. Baginya, kebahagiaan rumah tangga lebih penting daripada sorotan publik. Ia pikir, selama Raka bahagia dan tidak menyakiti dirinya, semua bisa diabaikan. Namun, lambat laun, Nadira mulai menyadari perubahan sikap Raka. Suaminya mulai merasa lebih unggul, lebih mendominasi, bahkan mulai berani mencampuri urusan bisnis yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh Nadira. Ia mulai menyarankan hal-hal yang terdengar lebih seperti perintah, menuntut fasilitas baru, dan bahkan menyarankan agar Nadira lebih sering tampil, seperti istri konglomerat, di media sosial, dengan alasan demi membangun citra mereka sebagai pasangan sukses. Nadira hanya diam, menyimpan semuanya dalam hati. Ia bukan tipe perempuan yang mudah terpancing emosi. Namun matanya tidak buta. Ia mulai mencatat tanda-tanda bahwa pria yang dulu ia cintai karena pesonanya, kini berubah menjadi sosok yang lebih mementingkan gengsi daripada substansi. Dan diam-diam, Nadira mulai menyusun strategi. Ia tahu, badai kecil ini mungkin akan segera berubah menjadi badai besar. Sudah hampir 3 bulan Raka berubah. Ia tak lagi pulang tepat waktu seperti dulu. Jika dulu setelah maghrib suara mobilnya terdengar memasuki garasi, kini jam 10 malam pun belum tentu ia di rumah. Bahkan kadang-kadang baru terdengar langkah kakinya melewati pintu utama menjelang dini hari, dengan aroma alkohol samar menempel di bajunya. Lembur, jawabnya singkat ketika Nadira menanyakan. Meeting dadakan, katanya esoknya. Nadira, yang sejak awal memilih untuk mempercayai suaminya, awalnya tidak terlalu mempermasalahkan. Ia paham dunia bisnis dan proyek acap kali menuntut jam kerja yang tidak pasti. Namun, semakin hari alasan-alasan Raka terdengar makin dibuat-buat. Ponselnya selalu dalam mode diam saat di rumah, dan ia mulai sering pergi keluar kota dengan dalih mengurus proyek baru. Nadira tak pernah tahu proyek apa yang dimaksud, karena setahu dia, perusahaan kecil yang dikelola Raka belum cukup kuat untuk ekspansi sebesar itu. Yang paling menyakitkan bagi Nadira bukanlah ketidakhadiran Raka secara fisik, tapi ketidakhadirannya secara emosional. Raka yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini nyaris tak lagi menatap matanya ketika berbicara. Tak ada lagi pelukan hangat sebelum tidur,
tak ada lagi obrolan ringan di pagi hari. Bahkan saat Nadira menyiapkan sarapan kesukaannya, Raka hanya mengambil secangkir kopi dan berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Rasa curiga mulai tumbuh dalam hati Nadira. Namun ia tidak ingin bersikap gegabah. Ia bukan tipe istri yang menguntit atau mencurigai tanpa alasan kuat. Tapi sebuah kejadian kecil mulai membuka mata hatinya. Suatu malam, Raka tertidur di sofa ruang keluarga. Ponselnya tergeletak di atas meja, tidak terkunci. Nadira tidak berniat membuka, tapi sebuah notifikasi masuk di layar membuatnya membeku. "Sayang, malam ini aku pakai parfum yang kamu suka. Jangan lama-lama ya, aku kangen." Tiara Hati Merah 2. Jantung Nadira seolah berhenti berdetak. Ia menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Nama pengirimnya jelas. Tiara. Perempuan yang sama pernah hadir di sebuah acara kantor tempat Raka menjadi pembicara. Nadira ingat perempuan itu, muda, cantik, dan selalu memandang Raka dengan sorot mata kagum berlebihan. Dengan hati-hati, Nadira membuka percakapan mereka. Rasa sakit menamparnya tanpa ampun. Ada foto-foto, rayuan, dan percakapan yang menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini sudah berlangsung cukup lama. Sudah terlampau dalam. Terlalu intim. Nadira menutup ponsel dengan tenang. Ia menatap wajah Raka yang masih tertidur lelap, tanpa beban. Sejenak, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rumah yang dibangun dari keringat dan kerja kerasnya kini menjadi panggung kebohongan yang dijalankan oleh orang yang paling ia percaya. Air mata mengalir perlahan. Bukan karena patah hati, ia terlalu kuat untuk itu, tapi karena rasa kecewa yang mendalam. Kecewa karena cinta tulusnya dibalas dengan pengkhianatan. Kecewa karena semua pengorbanannya tidak cukup untuk membuat Raka setia. Namun, seperti biasa, Nadira tidak langsung meledak. Ia memilih diam, memendam, dan menyusun langkah. Ia tahu, badai ini harus disikapi dengan kepala dingin. Raka mungkin mengira dirinya bodoh dan tidak tahu. Tapi Nadira sedang menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, dunia Raka akan runtuh pelan-pelan, tapi pasti. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Raka dengan Tiara, Nadira tidak langsung mengonfrontasi. Ia memilih tenang. Dalam diam, ia mulai mengamati. Ia tahu bahwa menghadapi pengkhianat tidak cukup dengan amarah. Perlu bukti, strategi, dan langkah yang tak terduga. Dan Tiara, rupanya, bukan perempuan biasa. Tiara senang menjadi pusat perhatian. Ia aktif di media sosial, terutama Instagram, tempat ia nyaris setiap hari memamerkan kehidupan glamornya. Ada foto-foto makan malam mewah di restoran bintang 5, unggahan dirinya mengenakan gaun mahal di lobi hotel, dan tentu saja, deretan tas-tas brandy terbaru yang ditampilkan dengan caption berbumbu pamer. Kado dari seseorang yang selalu tahu apa yang kubutuhkan. Hati Merah 2. Biar dompet tipis, yang penting tas tebal memberikan ciuman. Nadira memandangi unggahan-unggahan itu dengan hati yang campur aduk. Ia bukan orang yang mudah iri. Tapi kali ini, ia merasa jijik. Bukan pada barang-barang mewah yang dipamerkan, melainkan pada kenyataan bahwa semua itu berasal dari uangnya. Suatu hari, saat memeriksa laporan keuangan bisnisnya, sebuah kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan meski ia sudah memiliki tim akuntan dan manajer keuangan, Nadira melihat sesuatu yang janggal. Ada sejumlah transaksi kartu kredit dengan nominal besar, dibelanjakan di butik-butik mewah dan toko perhiasan. Ia tahu pasti bukan dirinya yang menggunakannya. Nadira bukan tipe perempuan yang menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal seperti itu. Dengan tenang, ia meminta akses rekaman CCTV dari stafnya yang mengelola kartu perusahaan. Dan disitulah semua menjadi jelas. Transaksi-transaksi itu dilakukan oleh Raka. Bahkan ada yang secara terang-terangan menunjukkan Raka membayar barang mahal, tas, jam tangan, bahkan mobil, menggunakan kartu perusahaan yang seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan bisnis. Nadira merasa seperti ditusuk dari belakang. Raka bukan hanya berselingkuh secara emosional dan fisik, tapi juga merampok perlahan hasil kerja kerasnya. Yang lebih mengejutkan, ia menemukan mutasi rekening bisnis utama menunjukkan adanya transfer rutin ke rekening pribadi Raka. Jumlahnya tidak kecil, puluhan juta setiap minggu, tanpa persetujuannya. Ia mencium permainan kotor. Raka bukan sekadar tamak,
tapi sudah berani menjebol keuangan perusahaan di balik senyum dan sikap manisnya. Nadira kembali membuka akun media sosial Tiara. Kali ini dengan sudut pandang baru. Tas keluaran Hermes yang belum lama diluncurkan, itu dicicil pakai kartu bisnisnya. Mobil baru Tiara yang dipamerkan dengan caption, "Finally, my dream car." Dibayar tunai dari transfer ilegal yang Raka lakukan. Lucunya, dalam setiap postingan, Tiara selalu menyeratkan bahwa kekayaan itu berasal dari hasil kerja kerasnya sebagai pengusaha skincare rumahan. 1-2 pengikutnya memuji, bertanya, bahkan ingin jadi reseller. Nadira tersenyum miring. Semua itu ilusi. Uang haram yang diubah menjadi citra palsu. Tapi Nadira tidak akan bertindak gegabah. Ia tahu permainan ini belum selesai. Ia mengundang tim keuangan dan legal perusahaannya untuk pertemuan tertutup. Dengan tenang, ia menyusun ulang struktur akses keuangan. Ia mengunci seluruh jalur yang memungkinkan Raka mengakses dana perusahaan. Ia mengganti sandi, membekukan kartu, dan mulai mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan dana. Raka belum tahu. Tiara juga tidak curiga. Tapi sebentar lagi, kehidupan mewah yang mereka nikmati akan runtuh. Dan kali ini, Nadira tidak akan hanya diam. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dengan tenang. Dengan elegan. Tanpa harus menurunkan dirinya ke level mereka. Karena satu hal yang Raka dan Tiara lupakan. Jangan pernah mengkhianati perempuan yang kamu anggap lemah, padahal dia yang menopang seluruh hidupmu. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Nadira duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir teh hangat dan setumpuk dokumen yang belum sempat ia sentuh. Tapi pikirannya tidak lagi pada angka-angka atau grafik pertumbuhan bisnis. Sejak beberapa hari terakhir, fokusnya hanya satu, mengamankan semua aset, melindungi perusahaan, dan, di atas segalanya, mempersiapkan diri untuk menghadapi badai yang akan segera pecah. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nadira membuka, dan alisnya langsung terangkat ketika membaca nama pengirimnya, Tiara. Isi pesan itu singkat tapi penuh arogansi. "Hai Mbak Nadira, aku tahu ini mungkin berat buat Mbak. Tapi aku harap Mbak bisa belajar berbesar hati dan ikhlas. Raka sekarang milik aku. Aku sayang banget sama dia, dan dia juga bilang lebih bahagia sama aku. Jangan tahan-tahan dia lagi, ya. Biarkan dia pergi. Mbak kan perempuan sukses, cantik, mandiri, pasti bisa hidup tanpa dia. Jadi lebih baik Mbak segera ceraikan dia secara baik-baik. Aku yakin itu akan jadi keputusan terbaik untuk semua pihak." Senang. Tangan Nadira menggenggam ponsel itu erat. Bukan karena marah, melainkan karena ia berusaha menahan tawa yang hampir keluar. Pesan itu terasa seperti surat dari perempuan yang sangat percaya diri. Percaya bahwa dirinya telah menang, bahwa ia telah berhasil merebut laki-laki yang berharga, dan bahwa Nadira akan menyerah begitu saja. Tapi Tiara salah satu hal, Nadira tidak pernah memperebutkan lelaki. Jika sesuatu memang miliknya, ia tidak perlu berperang. Dan jika sesuatu memang bukan untuknya, ia akan melepaskannya. Tapi bukan karena kalah, melainkan karena sadar bahwa ia layak mendapatkan yang jauh lebih baik. Nadira meletakkan ponsel itu di meja, menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ia tidak langsung membalas. Ia tahu, membalas pesan seperti itu hanya akan memberi panggung untuk perempuan yang haus validasi. Namun, ada satu hal yang membuat Nadira terus memikirkan pesan itu. Tiara merasa menang. Dan itu lucu. Menang apa? Menang mendapatkan lelaki yang hidup dari uang istri? Lelaki yang mencuri dari perempuan yang menyayanginya? Lelaki yang menjual martabatnya demi gengsi dan tas branded? Nadira berdiri, berjalan ke cermin di sudut ruang kerja. Ia menatap dirinya sendiri. Matanya lelah, tapi sorotnya tajam. Ada luka di hatinya, tapi tak ada satupun retakan yang bisa menghancurkan dirinya. Sore harinya, ia menerima kabar dari tim hukum bahwa proses pemisahan aset pribadi dan perusahaan telah hampir selesai. Seluruh jalur keuangan Raka sudah ditutup. Rekeningnya dibekukan. Kartu kredit yang selama ini digunakannya sudah dibatalkan. Bahkan mobil yang diberikan atas nama perusahaan sudah ditarik kembali. Nadira tahu, Tiara tidak akan paham bagaimana hidup tanpa aliran dana mewah itu. Dan Raka,
Lelaki manja yang selama ini merasa gagah berdiri di atas kekayaan istrinya, akan mulai goyah begitu fondasi palsunya runtuh. Malam harinya, Nadira duduk di tempat tidurnya sambil memandangi langit-langit kamar. Ia memikirkan masa-masa awal pernikahannya, semua harapan yang pernah ia tanam. Tapi sekarang, harapan itu telah layu, dan ia siap mencabutnya sampai ke akar. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari Raka. Kita harus bicara. Nadira menatap pesan itu lama. Kali ini, ia membalas dengan tenang. Kita memang harus bicara. Tapi bukan tentang cinta, melainkan tentang tanggung jawab, uang yang kamu ambil, dan harga diri yang kamu buang. Ia menutup ponselnya dan memejamkan mata. Dalam diam, ia tahu badai mulai mendekat. Tapi ia siap. Karena yang dibakar oleh pengkhianatan bukan hanya rasa cinta, tapi kekuatan untuk bangkit dan membalas dengan cara yang tak pernah mereka sangka. Sudah beberapa minggu sejak Tiara mengirim pesan pada Nadira. Sejak saat itu, ia merasa posisinya kian kokoh di sisi Raka. Setiap malam, ia menginap di apartemen mewah yang dulu disewakan atas nama perusahaan milik Nadira. Ia tak pernah bertanya bagaimana apartemen itu dibayar, atau dari mana Raka mendapatkan mobil barunya. Selama semua berjalan sesuai keinginannya, Tiara tidak peduli. Namun, ada satu hal yang terus mengusik hatinya. Status Raka masih suami orang. Dan Tiara tidak suka menjadi yang kedua. Sayang, rengeknya suatu malam, saat mereka selesai makan malam di restoran Jepang yang biasa mereka datangi. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Raka, melingkarkan lengannya dengan manja. Kamu janji, kan? Mau ceraikan Mbak Nadira? Raka terdiam. Ia mengaduk-aduk teh hijau di cangkirnya, pandangannya kosong menatap meja. Aku cuma belum nemu waktu yang tepat, jawabnya akhirnya. Banyak yang harus aku beresin dulu. Urusan bisnis, ini itu. Tiara mendengus kesal, lalu duduk tegak. Wajah manisnya berubah seketika. Bisnis apa? Urusan apa? Kamu pikir aku bodoh, Kak? Katanya dengan suara yang naik 1 oktav. Aku tahu kok, kamu masih tinggal di rumah itu, masih makan makanan dia, masih pakai mobil yang dibeli dari uang dia. Raka tersentak. Ia menoleh, terlihat agak panik. Beberapa pasang mata dari meja lain mulai melirik ke arah mereka. Tiara tidak peduli. Aku ini siapa buat kamu? Lanjut Tiara. Simpenan? Perempuan bayaran? Aku malu, Kak. Teman-temanku sudah mulai nanya, kapan kamu serius? Kapan kamu benar-benar milih aku? Apa aku harus nunggu terus sampai rambut aku putih? Tiara, jangan gitu, aku butuh waktu, oke? Raka mulai kesal, tapi suaranya ditahan. Tiara menyandarkan diri ke kursi, menyilangkan tangan dengan ekspresi kecewa. Aku udah ngasih semuanya ke kamu, Kak. Waktu aku, tubuh aku, nama baik aku. Bahkan aku rela jadi bahan gunjingan orang demi kamu. Tapi kamu masih takut sama istri kamu sendiri. Aku nggak takut. Raka langsung membalas cepat. Oh ya? Tiara menantang. Kalau gitu buktikan. Ceraikan dia. Usir dia dari rumah. Bikin dia tahu diri. Raka terdiam. Wajahnya gelap. Ia tahu, permintaan Tiara bukan hal sepele. Nadira bukan perempuan biasa yang bisa diperlakukan semena-mena. Ia bukan hanya istri sah, tapi juga pemilik sebagian besar aset yang kini menopang hidupnya. Satu gerakan salah, hidupnya bisa berantakan. Namun, Tiara terus mendesak. Ia mengirim pesan setiap hari. Menelpon tengah malam. Mengirim foto-foto mereka berdua dengan caption manis yang menyindir status Nadira. Kalau kamu cinta aku, buktikan. Aku nggak mau terus jadi selingkuhan. Aku mau jadi istrimu. Kamu bilang Nadira cuma masa lalu. Tapi kok kamu masih belum lepas juga? Akhirnya, tekanan demi tekanan itu mulai meretakkan keteguhan Raka. Di satu sisi, ia takut kehilangan sumber keuangannya. Tapi di sisi lain, gengsinya tak mau kalah. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih bisa mengendalikan keadaan. Bahwa ia bukan lelaki lemah. Dan satu malam, setelah pulang ke rumah yang dibangun dari uang Nadira, dengan marmer Italia dan interior buatan desainer pilihan Nadira sendiri, Raka masuk ke kamar dengan langkah berat.
Nadira sedang membaca, seperti biasa. Tenang, anggun, dan seolah tak terganggu sedikit pun oleh kehadirannya. Ia menoleh perlahan, menatap Raka dengan tatapan datar. "Kita perlu bicara," kata Raka, nadanya tegas, walau terdengar dipaksakan. "Oh?" Nadira menutup bukunya perlahan. "Tentang apa?" "Perceraian." Ada jeda. Hening sesaat. Tapi tidak ada tangis dari Nadira. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya senyum kecil yang begitu menusuk. "Baik," jawabnya pelan. "Kita bicarakan. Tapi sebelum itu, kamu perlu tahu sesuatu." Dan malam itu, Raka tidak tahu bahwa dengan satu kata yang ia ucapkan, ia sedang membuka pintu menuju kehancuran yang telah lama Nadira persiapkan dalam diam. Nadira tidak menjawab dengan emosi saat Raka menyebut kata perceraian. Ia tidak membantah, tidak memohon, tidak pula meminta penjelasan. Ia hanya menunduk pelan dan menarik napas panjang. Namun di balik ketenangannya, pikirannya mulai bergerak cepat, seperti mesin perang yang mulai berputar. Selama ini, Nadira bukan istri yang bodoh. Ia tahu siapa Raka sejak lama. Lelaki tampan yang penuh ambisi, dengan pesona yang mudah memikat. Tapi ia juga tahu bahwa pesona itu kosong. Hanya lapisan tipis yang membungkus ketidakmampuan, kemalasan, dan kerakusan. Selama bertahun-tahun, Nadira membiarkan dirinya percaya bahwa cinta bisa memperbaiki segalanya. Bahwa kepercayaan akan mengubah Raka menjadi lelaki sejati. Tapi ternyata, kepercayaan itu hanya dijadikan pijakan untuk menginjaknya lebih dalam. Kini, ia sadar, tidak ada gunanya lagi berdebat. Raka ingin pergi. Biarlah. Tapi ia tidak akan pergi dengan membawa hasil keringat Nadira. Sudah lama Nadira menyusun perlindungan secara diam-diam. Sejak pertama kali melihat gelagat aneh dari Raka, tagihan kartu kredit yang melonjak, pembelian barang-barang mewah tanpa persetujuannya, dan transaksi mencurigakan dari rekening bisnis, ia mulai menyiapkan semuanya. Satu persatu, dokumen-dokumen kepemilikan ia evaluasi ulang. Ia menarik kembali aset-aset penting yang dulunya sempat atas nama bersama, dan memindahkannya ke nama pribadi. Rumah megah tempat mereka tinggal, meskipun Raka sering membanggakannya di depan koleganya sebagai hasil kerja keras kami berdua, sejatinya sepenuhnya dibeli tunai oleh Nadira, dengan sertifikat atas nama tunggal, dirinya sendiri. Mobil-mobil mewah di garasi, termasuk yang sering digunakan Raka untuk bepergian, juga seluruhnya atas nama Nadira dan dibeli melalui perusahaan pribadinya. Bahkan rekening yang selama ini menjadi sumber aliran dana kehidupan rumah tangga mereka, seluruhnya berasal dari bisnis Nadira. Ia memeriksa kembali catatan keuangan bersama tim hukum dan keuangan kepercayaannya. Tak ada celah yang bisa dimanfaatkan Raka. Semua dokumen sudah lengkap, semua rekening bersama telah diputus, semua akses Raka ke rekening bisnis telah dicabut. Kartu kredit tambahan yang dulu ia berikan karena rasa percaya, sudah dinonaktifkan seminggu lalu. Nadira tidak hanya memutus ikatan batin. Ia memutus seluruh jaring finansial yang selama ini membuat Raka hidup nyaman. Ia juga menghubungi notaris dan pengacara pribadi. Surat kuasa atas aset-aset tambahan telah dicabut. Pembukuan perusahaan dikunci dengan sistem keamanan ganda. Bahkan apartemen yang selama ini digunakan Raka untuk beristirahat dari rumah, telah diberi surat perintah pengosongan. Tidak butuh waktu lama bagi pihak keamanan gedung untuk mengusir Tiara dari tempat itu, karena statusnya memang hanya penyewa sementara yang tidak membayar dari rekening atas namanya sendiri. Di sisi luar, Raka mungkin merasa menang karena berhasil mendorong perceraian. Tapi ia tidak tahu bahwa dalam waktu singkat, ia akan kehilangan semua kenyamanan yang dulu ia anggap miliknya. Nadira tidak mencari balas dendam dengan cara kasar. Ia tidak berniat menghancurkan secara fisik. Tapi ia tahu satu hal, Raka tidak pernah mencintainya, hanya mencintai apa yang bisa ia berikan. Maka yang akan ia lakukan hanyalah satu, mengambil kembali semuanya. Dan membiarkan Raka hidup tanpa fasilitas yang dulu menopangnya. Badai yang sebenarnya belum datang. Tapi Nadira telah menyiapkan kapal yang kuat. Sementara Raka dan Tiara baru sadar bahwa mereka berdiri di atas perahu bocor yang pelan-pelan akan tenggelam. Di balik diamnya, Nadira menyusun segalanya seperti permainan catur. Dan kini, bidak terakhir mulai bergerak. Langkahnya mungkin pelan, tapi pasti.
Dan yang menjadi korbannya bukan hanya ego Raka, tapi juga kesombongan Tiara. Karena bagi Nadira, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Tapi kebangkitan dan pembalasan adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Selama berminggu-minggu, Nadira berakting seperti tak terjadi apa-apa. Ia masih menyapa Raka dengan suara tenang saat mereka berpapasan di rumah. Ia bahkan masih menyiapkan kopi pagi di meja makan, meski tahu Raka sudah tak menghargai kehadirannya. Namun di balik ketenangan itu, Nadira sedang bergerak dalam diam, cepat, rapi, dan tak terdeteksi. Ia telah menyusun peta. Peta untuk menggulung dua orang yang mengira mereka bisa menjatuhkannya tanpa perlawanan. Langkah pertamanya adalah mengamankan semua data. Ia membuka kembali arsip digital dan fisik, merekam setiap mutasi transaksi keuangan, menyimpan tangkapan layar percakapan antara Raka dan Tiara yang berhasil ia akses dari laptop kerja suaminya yang lengah. Chat penuh bujuk rayu, permintaan barang-barang mewah, bahkan nomor rekening atas nama Tiara yang digunakan Raka untuk mentransfer uang perusahaan. Semua telah ia simpan rapi dalam satu berkas terenkripsi. Lalu, Nadira bertemu diam-diam dengan tim legalnya di luar kota, jauh dari jangkauan siapapun yang mengenalnya. Segera alihkan semua kepemilikan bisnis atas nama saya pribadi. Saya tidak mau Raka punya celah 1% pun di sini, katanya tegas pada pengacaranya. Dan siapkan laporan lengkap atas penyalahgunaan aset. Saya ingin semua bukti sudah masuk ke kepolisian dalam waktu seminggu. Baik, Bu Nadira, jawab sang pengacara. Kami juga sedang menyusun gugatan atas pencurian dokumen perusahaan. Anda yakin ingin membawa ini ke jalur hukum? Yakin, jawab Nadira singkat. Tak ada keraguan. Saya sudah cukup sabar. Setelah semuanya beres, Nadira memindahkan sejumlah dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi yang terdaftar atas nama perwalian hukum yang hanya diketahui dirinya sendiri dan tim keuangan. Rekening itu disimpan di luar negeri sebagai bentuk perlindungan tambahan. Ia juga menginstruksikan tim IT-nya untuk mengganti seluruh sistem keamanan digital. Akses Raka ke email bisnis, dokumen cloud, dan sistem operasional perusahaan dicabut total. Dalam satu malam, semua jejak digital Raka hilang seperti debu tertiup angin. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Raka masuk ke ruang kerja di rumah dan mendapati laptop kerja miliknya sudah tidak bisa dibuka. Akunnya diblokir. Emailnya tidak lagi aktif. Ia mencoba masuk rekening perusahaan melalui aplikasi ponsel, namun ditolak. Ia naik ke lantai 2 dengan wajah bingung dan sedikit panik. Nadira sedang membaca buku di ruang santai, ditemani teh hangat dan aroma lavender yang menenangkan. Ada yang salah dengan akun perusahaan. Kamu tahu apa-apa? Tanya Raka, nadanya tajam. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menutup bukunya perlahan, menatap Raka lurus-lurus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya tak lagi teduh, melainkan setajam bilah pisau. Aku tahu semuanya, Ra, katanya dingin. Tentang Tiara. Tentang rekening yang kamu gunakan untuk belanja barang-barang dia. Tentang apartemen yang kamu sewa pakai uang bisnis kita. Dan ya, tentang dokumen perusahaan yang kamu salin tanpa izin. Raka membeku. Apa maksudmu? Aku sudah siapkan laporan ke kepolisian, lanjut Nadira, suaranya tenang tapi menusuk. Ada cukup bukti untuk menyeretmu ke pengadilan. Jadi sebelum kamu mengusirku dari rumah ini, seperti permintaan kekasih barumu itu, pikirkan dulu, siapa sebenarnya yang harus pergi. Wajah Raka berubah pucat. Ia mencoba merespons, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Nadira berdiri, menatapnya dari atas. Semua harta ini atas nama siapa? Ra? Rumah ini, mobil itu, uang yang selama ini kamu pakai tanpa malu, itu semua milikku. Dan sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Tak ada lagi yang bisa dikatakan Raka. Ia terdiam, dan untuk pertama kalinya, menyadari betapa rapuh posisinya. Nadira bukan sekadar istri yang ditinggalkan. Ia adalah seorang pemilik kekuasaan yang selama ini membiarkan Raka hidup nyaman di dalam sangkar emas. Dan kini, sangkar itu telah dibuka, tapi bukan untuk membebaskannya, melainkan untuk menjatuhkannya ke tanah. Nadira melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Raka berdiri di sana, gugup, hancur, dan akhirnya sadar. Semua ini adalah permainannya sendiri yang berbalik arah. Pagi itu,
Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menahan napas menanti pertarungan besar yang akan segera meledak di rumah megah bergaya modern minimalis milik Nadira. Di dalamnya, situasi jauh dari tenang. Suara derap sepatu, pintu terbuka, dan ketegangan yang menebal di udara menjadi pertanda hari itu bukan hari biasa. Di ruang tamu, Nadira duduk tegak di kursi utama, mengenakan setelan hitam polos yang memancarkan wibawa dan ketegasan. Di sebelahnya, dua pengacara pribadinya membuka berkas dokumen yang tersusun rapi di dalam map coklat tebal. Sementara dua petugas polisi berpakaian resmi berdiri tak jauh di belakang, dengan sikap profesional namun siap mengambil tindakan kapan saja. Tak lama kemudian, Raka dan Tiara muncul dari tangga lantai 2, masih dalam keadaan panik dan setengah siap. Wajah Tiara terlihat kacau, rambutnya berantakan, dan riasan yang biasanya sempurna tampak luntur. Raka menatap sekeliling dengan gelisah, merasakan ketegangan yang tidak bisa ia abaikan. "Apa ini, Nadira?" Raka bertanya keras, berusaha tetap terlihat dominan, meski suara gugupnya tak bisa disembunyikan. "Kamu bawa polisi ke rumah kita?" Nadira menatapnya dingin. "Koreksi, Ra. Ini bukan rumah kita. Rumah ini milikku, atas namaku. Dan kalian berdua sedang menduduki properti saya tanpa izin." Tiara melotot tidak percaya. "Kamu gila." Raka bilang rumah ini dibeli dari uang bersama. Dia yang mengatur semua renovasinya. Salah satu pengacara Nadira langsung berdiri, mengeluarkan dokumen dari map dan menunjukkannya kepada polisi. "Ini salinan sertifikat rumah, lengkap dengan bukti pembayaran yang semuanya berasal dari rekening pribadi klien kami, Ibu Nadira. Tidak ada keterlibatan finansial dari pihak suami, apalagi dari perempuan ini." Petugas polisi memeriksa dokumen tersebut, lalu mengangguk. "Kami sudah menerima laporan resmi. Berdasarkan bukti, properti ini sah milik Ibu Nadira." Raka mulai naik pitam. "Kamu benar-benar tega, Nadira? Setelah semua yang aku lakukan untuk kamu." Nadira memotong dengan suara tegas, nyaris membekukan udara. "Yang kamu lakukan untukku? Atau yang kamu ambil dariku? Perlu aku bacakan ulang bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening Tiara? Atau tangkapan layar chat kalian yang membahas penggunaan kartu kredit bisnis untuk membeli jam tangan, tas bermerek, dan liburan ke Bali?" Wajah Tiara memucat. Raka terdiam. Nadira berdiri perlahan, lalu menyerahkan satu bundel dokumen ke polisi. "Saya melaporkan dua orang ini atas pencurian aset, penyalahgunaan dana perusahaan, dan penggunaan dokumen internal perusahaan tanpa izin. Laporan sudah lengkap dengan bukti transaksi dan jejak digital. Silakan diproses sesuai hukum." Tiara langsung tersulut emosi. "Kamu cuma cemburu karena Raka lebih memilih aku. Kamu dendam karena ditinggal." "Tidak, Tiara," jawab Nadira datar. "Aku tidak cemburu. Aku jijik. Jijik karena kalian berdua hidup dari keringat orang lain lalu menganggap semuanya milik kalian. Dan sekarang, waktunya kalian menghadap kenyataan." Polisi mulai bergerak, meminta Raka dan Tiara untuk meninggalkan rumah sesuai permintaan pemilik sah. Raka masih mencoba membela diri, tetapi semua argumen tenggelam dalam kekuatan hukum yang kini berdiri tegak di pihak Nadira. Tiara sempat memekik marah, mengancam akan membalas, tapi Nadira hanya memandangnya dengan tenang. "Silakan. Tapi pastikan kamu punya rumah dan pengacara sendiri dulu." Dalam waktu singkat, koper-koper ditarik turun oleh petugas keamanan. Tiara berusaha menahan tas bermerek yang ternyata dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Nadira hanya memberi isyarat dengan tangan, barang-barang itu disita sebagai barang bukti. Dan ketika pintu besar rumah itu tertutup di belakang Raka dan Tiara, Nadira berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa lebih luas dan sunyi. Sunyi, tapi bukan sepi, melainkan sebuah ketenangan baru yang ia ciptakan dengan tangan dan keberaniannya sendiri. Tak ada air mata, tak ada ratapan. Yang ada hanya satu hal, keadilan yang akhirnya berpihak pada yang benar. Setelah keputusan hukum yang tegas mengusir Raka dan Tiara dari rumah milik Nadira, kabar tentang kasus mereka dengan cepat menyebar ke berbagai kalangan, baik bisnis maupun sosial. Dalam waktu singkat, kisah perselingkuhan dan penyalahgunaan aset ini menjadi buah bibir di lingkungan mereka, membawa kehinaan yang tak terelakkan bagi Raka dan Tiara. Di lingkungan bisnis,
Reputasi Raka yang selama ini dibangun dengan ambisi dan citra diri sebagai sosok sukses, runtuh berantakan. Rekan-rekan bisnisnya mulai menjauh. Undangan menghadiri berbagai acara dan pertemuan penting mendadak dihentikan. Investor yang semula tertarik dengan proyek-proyek yang dipimpinnya, mulai menarik diri setelah mendengar berita buruk tentang penyalahgunaan dana perusahaan. Sementara itu, Tiara, yang sebelumnya tampil glamor dan percaya diri di media sosial, kini menjadi bahan olokan netizen. Foto-fotonya yang dulu dipenuhi dengan barang-barang mewah dan liburan mahal berubah menjadi bahan sindiran. Banyak komentar yang menyebutnya sebagai pemakan hasil keringat orang lain dan perusak rumah tangga orang. Kehidupan mereka yang dulu penuh kemewahan dan kemudahan kini berubah drastis. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa fasilitas-fasilitas yang selama ini mereka nikmati bukan milik mereka. Dalam hitungan minggu setelah dikeluarkan secara hukum, mereka kehilangan akses ke apartemen yang selama ini digunakan, mobil-mobil mewah yang disita, dan berbagai fasilitas lain yang selama ini menjadi simbol status mereka. Raka yang biasanya percaya diri dan penuh rencana kini sering terlihat lesu dan gelisah. Tiara yang dulunya angkuh, kini sering terlihat menangis sendiri di sudut apartemennya yang kecil dan sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia pamerkan. Di kantor polisi, laporan Nadira yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuat membuat proses hukum berjalan lancar. Penyidik memanggil Raka dan Tiara untuk memberikan keterangan, dan mereka harus menghadapi tuduhan serius atas pencurian aset dan penyalahgunaan dana perusahaan. Berita tentang kasus ini juga mengundang perhatian media lokal. Wartawan mulai meliput dan menanyakan berbagai pihak terkait. Nama Raka dan Tiara muncul di headline surat kabar dan portal berita online, semakin menambah beban mental mereka. Masyarakat yang dulu mungkin menganggap mereka pasangan ideal kini, mulai mempertanyakan karakter dan integritas mereka. Banyak yang merasa iba pada Nadira yang selama ini menjadi korban pengkhianatan, dan mengagumi ketegasan serta kecerdasan Nadira dalam memperjuangkan haknya. Pada akhirnya, Raka dan Tiara bukan hanya kehilangan harta dan kenyamanan, tetapi juga kehormatan dan rasa percaya diri mereka. Kehancuran yang mereka alami bukan hanya di ranah materi, tetapi juga di ranah sosial dan psikologis. Raka mencoba mencari pekerjaan, tapi nama dan skandal yang membekapnya membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan. Banyak perusahaan menolak memberikan kesempatan, mengingat reputasi buruk dan kasus hukum yang sedang berjalan. Tiara, yang selama ini hanya hidup bergantung pada Raka dan kekayaan hasil curian, bahkan tidak memiliki keterampilan atau pengalaman kerja yang layak. Ia merasa terpuruk, kehilangan segala hal yang pernah membuatnya merasa berharga. Setiap hari menjadi perjuangan keras. Mereka harus menghemat setiap sen, memilih makanan seadanya, dan berusaha bertahan hidup tanpa dukungan siapapun. Perseteruan dan kekesalan di antara mereka juga makin menjadi-jadi, karena tekanan hidup yang berat dan ketidakpastian masa depan. Kehidupan mereka yang dulu penuh kemewahan, pesta, dan pamer kini berubah menjadi hari-hari penuh penyesalan dan kesendirian. Masing-masing menyadari betapa mereka telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, serta menghancurkan hidup mereka sendiri dengan keserakahan dan kelalaian. Sementara itu, di balik semua kehancuran itu, Nadira melangkah maju dengan kepala tegak. Ia terus mengembangkan bisnisnya, memulihkan nama baik, dan membangun kembali kehidupannya dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Sebuah kisah kemenangan yang lahir dari kegagalan dan pengkhianatan. Setelah terjerembab ke dalam kehidupan yang serba kekurangan, Raka dan Tiara seolah-olah terperangkap dalam lingkaran kehancuran yang tak berujung. Tekanan hidup yang berat, malu di hadapan orang-orang, dan kehilangan segala kenyamanan membuat hubungan mereka yang dulu tampak kuat kini mulai retak. Hari-hari mereka diwarnai oleh pertengkaran yang kian sering dan kian tajam. Perdebatan kecil berubah menjadi amarah yang membara. Raka, yang merasa harga dirinya tercabik-cabik oleh kenyataan hidup yang pahit, kerap melampiaskan kekesalannya pada Tiara. Sementara Tiara, yang selama ini bergantung pada Raka sebagai satu-satunya sumber sandaran, merasa kecewa dan terluka. Mau kemana kamu lagi, Tiara? Bukannya kita sedang susah? Kenapa kamu pergi terus? Bentak Raka dengan suara kasar, satu malam saat Tiara kembali terlambat dari luar. Tiara menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu dengan suara gemetar menjawab, "Aku capek, Raka. Capek hidup seperti ini. Aku nggak mau terus-terusan jadi beban kamu." Perasaan saling menyalahkan dan kecewa terus membesar hingga akhirnya satu malam,
saat pertengkaran mereka mencapai puncak, Tiara memutuskan untuk meninggalkan Raka. Dengan berat hati, ia mengambil beberapa barang seadanya dan pergi meninggalkan rumah kontrakan kecil yang kini mereka tinggali bersama. Kepergian Tiara bukan hanya meninggalkan luka di hati Raka, tapi juga menimbulkan gelombang di media sosial. Akun Instagram Tiara yang dulu penuh dengan foto-foto mewah dan gaya hidup glamor kini berubah drastis. Ia mulai mengunggah curahan hati yang penuh amarah dan kecewa. Caption-captionnya dipenuhi dengan kata-kata pedas dan sindiran. Tak jarang menyebut Raka dengan kata-kata kasar dan menghina. Postingan Tiara viral, dan netizen ramai memberikan komentar. Sebagian besar mengecam Raka dan memuji keberanian Tiara untuk membongkar sisi gelap hubungan mereka. Di satu sisi, Tiara menggunakan media sosial sebagai pelampiasan sekaligus senjata untuk menyuarakan penderitaannya. Namun, tak sedikit pula yang melihat postingan itu sebagai bentuk drama dan usaha untuk mencari perhatian. Namun apapun tanggapannya, satu hal yang pasti, nama Raka dan Tiara kini menjadi bahan perbincangan panas. Raka yang tersisa sendiri, merasakan kehampaan yang semakin dalam. Dia kehilangan bukan hanya harta dan status, tapi juga wanita yang selama ini menemaninya, meski dalam situasi terburuk sekalipun. Malam-malamnya diisi dengan kesendirian dan penyesalan, mencoba memahami bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Sedangkan Tiara, di balik layar, berusaha bangkit dari kehancuran, meskipun jalannya masih penuh liku dan ketidakpastian. Raka yang dulu penuh percaya diri kini terjerembab dalam kehancuran batin yang tiada tara. Kehilangan Tiara dan segala kemewahan yang melekat padanya membuatnya tak punya pilihan lain, selain mencoba kembali ke satu-satunya tempat di mana ia pernah merasa aman, di sisi Nadira. Namun, niat itu bukan datang dari ketulusan hati atau penyesalan mendalam, melainkan dari keputusasaan dan rasa takut kehilangan segalanya. Raka tahu betul bahwa Nadira adalah sumber kekayaan dan kekuatan yang selama ini menopangnya, meski selama ini ia memperlakukannya dengan kasar dan tak tahu terima kasih. Suatu sore, Raka mengendarai motor bekas yang hanya cukup untuk satu orang, dengan wajah lusuh dan pakaian yang kusut. Ia berdiri di depan gerbang rumah Nadira, menekan bel berulang kali dengan harapan Nadira mau membuka pintu dan mendengarkannya. Nadira yang saat itu sedang mengatur dokumen di ruang kerjanya, melihat dari CCTV pintu depan. Ia mengenali sosok Raka yang berdiri kikuk dan penuh ragu di depan gerbang rumahnya yang megah. Tanpa ragu, Nadira memerintahkan stafnya untuk tidak membuka pintu. Namun Raka tidak menyerah. Setelah beberapa menit menunggu, ia mencoba cara lain, mengirim pesan lewat WhatsApp yang isinya penuh permohonan dan janji-janji palsu. Nadira, aku sadar kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku berjanji akan berubah. Aku butuh kamu. Pesan itu ia kirim berulang kali, berharap dapat membujuk Nadira membuka pintu hatinya. Tapi Nadira tetap tegas, tidak memberi jawaban sedikitpun. Baginya, luka yang Raka buat terlalu dalam dan kepercayaan yang hancur sulit untuk diperbaiki. Suatu malam, Raka nekat datang langsung ke rumah Nadira tanpa pemberitahuan. Dengan wajah yang memelas, ia berdiri di depan pintu utama, mengetuk dengan suara bergetar. Nadira, tolong, aku mau bicara, pintanya dengan suara serak, penuh ketidaktahuan diri. Nadira, yang sudah mendengar kabar tentang kedatangan Raka, membuka pintu dengan wajah dingin tanpa senyum sedikitpun. Kau datang ke sini hanya untuk mengemis. Nadira menatap Raka dengan tajam, suara penuh penghakiman. Raka mengangguk, berusaha menahan air mata. Aku salah, Nadira. Tolong beri aku kesempatan. Nadira tertawa kecil, tetapi tertawa yang menusuk hati Raka. Kesempatan? Setelah semua yang kau lakukan? Kau pikir aku ini wanita yang tidak tahu malu yang akan menerima pria yang telah mempermalukan dan menghancurkan hidupnya? Raka terdiam, malu sekaligus kecewa. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Nadira mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Raka. Tidak ada yang bisa kau perbaiki, Raka. Semua sudah berakhir. Pergilah dan jangan pernah kembali mengotori hidupku lagi. Raka menunduk, tanpa sepatah kata pun, lalu berbalik pergi meninggalkan rumah Nadira. Langkahnya berat, tapi tidak ada pilihan lain. Di balik pintu yang tertutup rapat, Nadira berdiri tegak, memastikan bahwa babak gelap dalam hidupnya benar-benar tertutup. Ia tahu, bukan hanya harta yang harus diperjuangkan,
tapi juga harga diri dan kebebasan dirinya sendiri. Setelah segala drama dan konflik yang melelahkan, Nadira menemukan ketenangan yang selama ini ia rindukan. Hidupnya kini berjalan dengan penuh fokus dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami luka dan pengkhianatan seperti dirinya. Nadira semakin memperdalam pengelolaan bisnisnya. Dengan kecerdasan dan keuletannya, ia mampu mengembangkan perusahaan yang sebelumnya sudah sukses menjadi lebih besar dan berpengaruh. Ia menambah lini produk, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat posisi di pasar nasional, bahkan mulai merambah ke pasar internasional. Namun, kesuksesan bisnis bukan satu-satunya tujuan Nadira. Dari pengalaman pahit yang pernah ia alami, Nadira terpanggil untuk membantu perempuan lain yang menjadi korban pengkhianatan dalam rumah tangga maupun kehidupan bisnis. Ia mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya yang mengalami kekerasan emosional, finansial, dan pengkhianatan. Yayasan Nadira menyediakan berbagai program, mulai dari pelatihan keterampilan, konseling psikologis, pendampingan hukum, hingga bantuan modal usaha kecil bagi perempuan yang ingin bangkit mandiri. Nadira mempekerjakan tim profesional yang ahli di bidangnya dan membangun jejaring dengan organisasi perempuan serta lembaga pemerintah untuk memperkuat dampak yayasannya. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Nadira mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat dan media. Banyak perempuan yang berhasil pulih dan menemukan harapan baru berkat bantuan dari yayasan tersebut. Nadira merasa bangga sekaligus bersyukur bisa memberikan kontribusi nyata. Di sisi pribadi, Nadira mulai membuka hatinya kembali untuk menerima kebahagiaan. Ia lebih bijaksana dalam memilih orang-orang di sekitarnya, menjaga jarak dari mereka yang membawa energi negatif, dan lebih fokus pada hal-hal yang membangun. Ketenangan dan kebahagiaan yang ia rasakan bukan hanya berasal dari keberhasilan materi, tapi dari rasa damai dalam hati dan kepuasan karena bisa membantu sesama. Nadira sadar, kekayaan sejati adalah ketika ia mampu berbagi dan membuat perbedaan bagi banyak orang. Waktu telah berlalu, mengikis luka dan membentuk jiwa yang lebih kuat. Nadira kini berdiri tegak, bukan hanya sebagai sosok perempuan sukses yang mandiri, tapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Dari reruntuhan pengkhianatan dan kehancuran, ia menenun kembali hidupnya dengan benang-benang keberanian dan keteguhan hati. Bisnisnya berkembang pesat. Namun yang paling membuat hatinya bangga adalah yayasan yang ia dirikan, sebuah rumah bagi perempuan-perempuan yang dulu pernah terpuruk seperti dirinya. Di sana, ia menyalakan api harapan dan kekuatan, membuktikan bahwa dari kegelapan sekalipun, cahaya bisa tumbuh. Sedangkan Raka dan Tiara, mereka hanyalah bayang-bayang masa lalu yang tak lagi punya tempat dalam hidup Nadira. Kini, ia memilih untuk memandang ke depan, menyambut hari-hari penuh harapan dan peluang baru. Cerita Nadira mengingatkan kita bahwa pengkhianatan dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sana, kita bisa menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk bangkit, untuk berubah, dan untuk menaklukkan dunia dengan keberanian yang tak tergoyahkan.